Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tidak diizinkan masuk restoran mewah karena penampilannya yang lusuh. Mereka tidak tahu bahwa pria tersebut orang kaya raya yang sedang menyamar dan akhirnya membeli restoran tersebut. Siang itu, di tengah hiruk-pikuk kota yang sibuk, Dimas berjalan sendirian menyusuri jalan utama dengan pakaian yang lusuh dan penuh debu. Pria berusia 30 tahun itu terlihat lelah. Kemejanya kumal, celana panjangnya sudah mulai usang, dan rambutnya agak berantakan, seolah-olah ia baru saja melalui perjalanan panjang yang melelahkan. Meski penampilannya tidak mencolok, Dimas menyimpan sesuatu yang besar di balik kesederhanaannya. Dia sebenarnya adalah seorang pengusaha sukses, kaya raya, namun sedang menyamar untuk melihat bagaimana orang-orang memperlakukannya jika mereka tak tahu siapa dia. Di tengah jalan, Dimas melihat sebuah restoran mewah di sudut jalan, tempat yang selalu ramai oleh orang-orang kelas atas. Restoran itu terkenal karena pelayanan kelas pertamanya, makanannya yang berkualitas, dan harganya yang selangit. Tertarik, Dimas memutuskan untuk masuk dan mencicipi makanannya. Mungkin inilah saatnya ia beristirahat sejenak setelah hari yang panjang. Saat Dimas berjalan menuju pintu masuk restoran, seorang pelayan bertubuh tinggi dengan wajah angkuh segera menghalanginya. Pria itu menatap Dimas dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan, seolah-olah Dimas tidak pantas berada di tempat seperti ini. "Maaf, Tuan," kata pelayan itu dengan nada dingin. "Restoran ini hanya melayani tamu yang berpakaian rapi dan layak. Saya khawatir Anda tidak memenuhi standar kami." Dimas menatap pelayan itu sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ia tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini hanya karena penampilannya. Dengan tenang, Dimas mencoba berbicara. "Saya hanya ingin makan di sini. Saya bisa membayar." Namun, pelayan itu hanya tersenyum sinis. "Maaf, Tuan. Di sini bukan tempat untuk orang berpakaian seperti Anda. Jika Anda ingin makan, mungkin Anda bisa mencari tempat lain yang lebih sesuai dengan keadaan Anda." Dimas merasa ada sesuatu yang mendidih dalam dirinya. Ia tahu betul bahwa ia mampu membeli makanan di restoran ini. Bahkan lebih dari itu, ia bisa membeli seluruh restoran jika mau. Tapi kali ini, ia tidak ingin langsung menunjukkan siapa dirinya. Ia ingin melihat sejauh mana orang-orang di tempat ini akan memperlakukannya berdasarkan penampilannya yang sederhana. "Aku bisa membayar lebih dari cukup untuk makan di sini," kata Dimas dengan suara yang lebih tegas. "Kamu tidak tahu siapa aku." Pelayan itu tertawa kecil, seolah-olah pernyataan Dimas adalah sebuah lelucon. "Saya yakin Tuan tidak mengerti tempat seperti apa ini. Tamu kami adalah orang-orang penting dan kaya. Kami tidak menerima orang yang penampilannya seperti Anda. Silakan pergi sebelum saya panggil keamanan." Dimas menatap pria itu sejenak, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan menjauh dari restoran. Di dalam dirinya, ia merasa kecewa dan marah, bukan hanya karena diperlakukan tidak adil, tetapi juga karena melihat bagaimana tempat mewah ini memperlakukan orang berdasarkan apa yang terlihat di luar saja. Sore itu, Dimas kembali ke kantornya, gedung pencakar langit di pusat kota yang ia miliki sepenuhnya. Ia duduk di meja kerjanya, memikirkan pengalaman pahit yang baru saja ia alami. Selama ini, ia selalu menjalani hidupnya dengan rendah hati meskipun kekayaannya melimpah. Namun, hari ini, ia merasa perlu melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan mengajarkan pelajaran bagi orang-orang yang hanya menilai seseorang dari penampilan luar mereka. Dimas mengambil ponselnya, lalu menghubungi asistennya. "Siapkan semua yang kita butuhkan. Aku ingin membeli restoran yang ada di jalan utama. Restoran tempat aku baru saja ditolak." Asistennya, yang sudah terbiasa dengan keputusan Dimas yang cepat,
segera menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Dimas tahu bahwa restoran tersebut tidak akan menolak penawaran besar yang ia buat. Dalam beberapa hari, restoran itu akan menjadi miliknya sepenuhnya. Namun, Dimas tidak hanya ingin membeli restoran itu. Ia punya rencana lain. Sebuah rencana untuk memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang telah merendahkannya. Beberapa hari setelah kejadian di restoran, Dimas kembali ke tempat yang sama. Kali ini, dia mengenakan pakaian yang lebih sederhana daripada sebelumnya. Tampak lebih lusuh dan lebih kumal. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa kunjungan kali ini berbeda. Restoran tersebut, tanpa mereka ketahui, kini sepenuhnya miliknya. Dimas berjalan menuju pintu masuk restoran yang ramai. Seperti yang diharapkan, pelayan yang sama yang pernah mengusirnya kembali muncul dengan senyum sinis dan sikap meremehkan. "Tuan, saya kira kita sudah pernah membicarakan ini. Restoran ini tidak menerima orang seperti Anda. Silakan pergi," katanya sambil mengacuhkan kehadiran Dimas. Namun, kali ini Dimas tidak mundur. Ia berdiri tegak dan menatap pelayan tersebut. Tatapannya tegas namun tenang. "Kali ini, aku tidak akan pergi," katanya dengan suara yang lebih dalam. Pelayan itu tampak terkejut dan marah dengan jawaban Dimas. "Apa Anda tidak mengerti? Ini tempat untuk orang-orang kaya, bukan untuk pengemis. Jika Anda tidak segera pergi, saya akan memanggil manajer dan keamanan," ancamnya, semakin mengeraskan nada suaranya untuk menunjukkan dominasinya. Tepat saat pelayan itu hendak memanggil manajer, seorang pria berpakaian rapi keluar dari dalam restoran, mengenakan setelan jas hitam. Ini adalah manajer restoran, seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan rambut licin yang menunjukkan wibawa. Dia segera menghampiri ketika melihat adanya konflik di pintu masuk. "Ada masalah di sini?" tanya manajer itu, sambil melirik Dimas dengan tatapan yang penuh penghinaan sama seperti pelayan. "Pria ini, Pak," jawab pelayan dengan nada menjilat, "pria ini kembali ke sini. Saya sudah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia tidak boleh masuk. Lihatlah penampilannya. Bagaimana bisa dia diizinkan masuk ke tempat seperti ini?" Manajer itu mendekat, menatap Dimas dari atas ke bawah dengan tatapan dingin. "Saya setuju dengan pelayan saya. Tempat ini tidak untuk orang seperti Anda. Kami tidak bisa membiarkan pelanggan kami yang terhormat merasa tidak nyaman karena kehadiran Anda di sini. Jadi, saya harap Anda segera pergi, atau saya akan panggil keamanan." Dimas diam sejenak, menatap kedua pria yang berdiri di depannya. Mereka berdua tidak menyadari siapa dirinya, dan itu membuat situasi ini semakin ironis. Akhirnya, Dimas tersenyum kecil dan berkata, "Apakah Anda yakin ingin saya pergi?" Manajer itu mengangkat alis, bingung dengan kepercayaan diri Dimas yang tiba-tiba. "Ya, tentu saja. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang seperti Anda. Sekarang pergi, atau..." Sebelum manajer itu bisa melanjutkan, seorang wanita muda datang dari arah belakang restoran, berpakaian rapi dengan sikap profesional. Ia adalah asisten pribadi Dimas, yang membawa dokumen penting di tangannya. Wanita itu berjalan dengan cepat dan langsung menuju Dimas tanpa memedulikan manajer dan pelayan di sana. "Pak Dimas," sapanya dengan hormat. "Semua dokumen sudah siap. Restoran ini resmi menjadi milik Anda sekarang. Saya hanya butuh tanda tangan Anda di sini." Manajer dan pelayan itu tampak terkejut dan bingung mendengar ucapan wanita tersebut. Mata mereka membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Dimas mengambil pena dari tangan asistennya dan menandatangani dokumen tersebut dengan tenang, sebelum mengembalikannya. "Terima kasih," jawab Dimas sambil mengangguk kecil. Kemudian ia menatap manajer dan pelayan yang berdiri membeku, masih berusaha memahami apa yang terjadi. "Sekarang," lanjut Dimas, "sepertinya kalian sudah tahu siapa aku sebenarnya." Manajer dan pelayan itu terdiam, wajah mereka memucat. Mereka baru menyadari bahwa pria yang mereka hina dan usir ini adalah pemilik baru restoran tersebut. Orang yang bisa menentukan nasib mereka hanya dengan satu kata.
Rasa takut mulai terlihat di mata mereka. Dimas mendekati mereka. Tatapannya serius namun tidak menunjukkan amarah yang meledak-ledak. Kalian menolak seseorang hanya karena penampilannya. Kalian mempermalukan dan meremehkan orang yang kalian anggap tidak pantas. Namun, kalian tidak tahu apa yang ada di balik penampilan seseorang. Aku bisa membeli restoran ini dan memecat kalian berdua sekarang juga. Tapi aku ingin kalian belajar sesuatu. Manajer, yang sekarang sangat ketakutan, berbicara dengan suara gemetar. Pak, kami sangat menyesal. Kami tidak tahu. Tolong beri kami kesempatan. Kami akan memperbaiki sikap kami. Pelayan yang sebelumnya sangat arogan kini juga tertunduk dan memohon. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu siapa Anda. Kami tidak bermaksud kasar. Saya janji, ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dimas menghela napas dan menatap mereka sejenak. Bukan soal siapa aku. Kalian seharusnya memperlakukan semua orang dengan hormat, terlepas dari penampilan atau status mereka. Itu yang seharusnya kalian pahami. Setelah hening sejenak, Dimas melanjutkan. Aku tidak akan memecat kalian. Tapi, mulai sekarang, kalian akan bekerja di bawah pengawasan ketat. Jika ada satu lagi kejadian serupa di restoran ini, kalian akan dipecat tanpa peringatan. Manajer dan pelayan itu mengangguk cepat, berterima kasih dengan tulus, meski wajah mereka masih dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Dimas berbalik dan mulai berjalan menuju pintu restoran yang kini miliknya. Sebelum masuk, ia menoleh ke arah mereka lagi. Ingat, tidak semua yang tampak miskin itu benar-benar tak punya. Dan tidak semua yang berpakaian mewah itu benar-benar kaya. Dunia ini tidak sesederhana penampilan luar. Hari itu, Dimas memasuki restoran mewah yang pernah menolaknya, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik. Para staf yang bekerja di dalam mulai memandangnya dengan penuh hormat, dan bahkan beberapa tamu yang ada di restoran itu menatapnya dengan kagum. Restoran itu kini berubah, bukan hanya karena pemiliknya, tetapi karena pelajaran yang mereka terima hari itu. Pelayan dan manajer yang dulu menghina Dimas kini menjalani tugas mereka dengan lebih hati-hati, memastikan bahwa setiap tamu, terlepas dari penampilannya, mendapatkan layanan terbaik. Dimas telah membalikan keadaan, dan ia merasa puas dengan pelajaran yang telah ia berikan.